Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsam Bahar, NIM 210222150. Saya akan presentasikan hasil PPT kerja saya yang berjudul Perkembangan e-government ke e-governance. Mengenal e-government dan e-governance. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisien dan aktivitas layanan pemerintah. E-governance memperluas konsep ini dengan fokus pada peran teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pemerintahan. Sejarah perkembangan e-government. Awal 90-an, penerapan e-government dengan fokus pada otomasi layanan internal pemerintah. Pertengahan 90-an dan perkembangan menjadi layanan publik berbasis web dan portal pemerintah. Akhir 90-an, integritas layanan dan interaksi dua arah pemerintah dan masyarakat. Tujuan dan manfaat implementasi e-government. Tujuan meningkatkan efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Manfaat layanan lebih cepat dan mudah terjangkau. Proses pengambilan keputusan yang lebih transparan. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komponen utama e-government. Struktur TIC. 3. Sumber daya manusia, aplikasi government, kebijakan dan regulasi. Tantangan dan hambatan implementasi e-government. Tantangan mencakup biaya investasi, ketersediaan jaringan, dan isu keamanan. Kurangnya kemampuan dan kesiapan staf pemerintah dalam menggunakan TIC. Resistensi terhadap perubahan dan keengganan berbagai informasi. Kerangka hukum yang belum memadai untuk mendukung e-government. Transisi dari e-government ke e-governance. Partisipasi masyarakat. 1. Partisipasi masyarakat. 2. Transparansi. 3. Kolaborasi, dan 4. akuntabilitas. Prinsip-prinsip e-governance. Fokus pada pengguna, aktivitas dan efisien, transparansi dan akuntabilitas. Studi kasus keberhasilan implementasi governance. Komponen utama governance. Struktur digital, data dan informasi, aplikasi dan layanan, sumber daya manusia. Peran pemangku kepentingan dalam e-governance. Pemerintah memiliki peran penting dalam memimpin, menyediakan implementasi e-governance. Warga negara adalah pemangku kepentingan utama di dalam e-governance. Sektor swasta dan organisasi masyarakat sivil. Strategi implementasi e-governance. Visi dan kepemimpinan. Komitmen dalam dukungan pemimpinan pemerintah untuk transformasi digital. Instruktur IT. Pengembangan SDM. 4. Kemitraan ekosistem. Peran pemangku kepentingan dalam e-government. Pemerintah, warga negara, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil. Penerapan e-government di Indonesia. Kesimpulan perkembangan dari e-government ke e-governance menandakan pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintah. E-governance menawarkan transparansi, partisipasi masyarakat, layanan publik yang lebih efektif. Pertanyaan dari Rahmat Hidayat, apa perbedaan utama antara e-governance dan e-governance tradisional? Perbedaan utama antara e-governance dan e-governance tradisional terletak pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Governance membawa inovasi dalam pengelolaan pemerintah yang lebih modern, efisien, dan responsif. Pertanyaan dari
Septisar Mila. 2. Implementasi governance dalam mengubah cara pemerintahan dengan warga negara. Implementasi governance telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintahan bereaksi dengan warga negara. Implementasi governance memerlukan struktur teknologi yang kuat, kebijakan keamanan data yang ketat, pendidikan digital bagi warga negara yang memastikan bahwa semua orang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan ini dengan efektif. Pertanyaan dari Ricky Kurniawan. Apa tantangan utama dalam mengadopsi governance di negara berkembang? Mengadopsi governance di negara berkembang menghadapi sejumlah tantangan utama termasuk struktur teknologi, keterbatasan struktur teknologi informasi komunikasi (TIK) seperti jaringan internet, komputer, dan perangkat lunak memadai menjadi hambatan utama. Literasi digital, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat dan pegawai pemerintah. Biaya dan pendanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem governance memerlukan investasi dan signifikan. Pertanyaan dari Kerina Pusaka, bagaimana teknologi digital berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah? Teknologi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui beberapa cara. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan keterbukaan informasi, memungkinkan partisipasi warga, serta memastikan kelola yang lebih efektif dan efisien. Pertanyaan dari Ardiansyah, sejauh mana governance telah berhasil mengurangi korupsi dan meningkatkan efisien dalam pelayanan publik? Meskipun sulit memberikan angka pastikan tentang seberapa efektif governance mengurangi korupsi dan peningkatan efisien dalam pelayanan publik, terdapat bukti bahwa implementasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintah memberikan dampak positif. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa governance bukanlah solusi tunggal yang mengatasi korupsi, meningkatkan efisien pelayanan publik.